Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud, dimulai dari ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah datang kepada Ibrahim Rasul kami atau utusan-utusan kami dengan membawa berita gembira, di mana mereka mengatakan salam, yaitu keselamatan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan juga salam, yaitu keselamatan. Maka tidak lama setelah itu sampai Nabi Ibrahim datang membawa seekor anak sapi yang sudah dibakar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sudah disebutkan kisah Nabi Saleh dengan kaum Tsamud. Maka setelah itu, setelah kisah Nabi Saleh dengan kaumnya Tsamud, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Di mana dalam ayat ini, ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah datang kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, dengan membawa berita gembira. Kemudian mereka, para malaikat, mengucapkan salam, salaman, yaitu keselamatan atas kalian. Ini menunjukkan bahwasanya salam itu adalah merupakan sesuatu yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, yang disampaikan oleh atau diajari, yang disampaikan oleh malaikat, yang mana di sini malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salam tersebut. Maka tradisi mengucapkan salam sebelum berbicara itu adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Dan di sini malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab. Kemudian tidak lama setelah mengucapkan salam tersebut, maka Nabi Ibrahim datang membawakan kepada tamunya, para malaikat tersebut, ijlin, yaitu anak sapi yang sudah disembelihkan, yang sudah dibakar atau dipanggang. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim sangat menghormati tamu. Beliau kedatangan tamu
Yang beliau ketika itu belum tahu bahwasanya ini malaikat datang, orang yang tidak dikenal bertamu ke rumah beliau, maka beliau Nabi Ibrahim langsung menyembelihkan seekor anak sapi yang beliau panggang atau beliau bakar. Ini menunjukkan bagaimana ikram, penghormatan Nabi Ibrahim kepada tamunya. Padahal tamu ini Nabi Ibrahim sendiri belum tahu, belum kenal. Ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, "Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut." Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat tangan mereka tidak sampai kepadanya, maksudnya tangan para malaikat tersebut tidak menjamah, tidak mengambil, tidak mendekati makanan yang beliau hidangkan, nakirahum, maka Nabi Ibrahim ketika itu mengingkarinya, atau Nabi Ibrahim ya dalam hatinya ya mengingkari perbuatan tersebut. Kenapa? Karena sudah dihidangkan makanan, kenapa tidak dimakan? Kemudian wa aujasa minhum khifah. Kemudian timbul di dalam hati Nabi Ibrahim rasa takut kepada mereka. Di mana dalam surah Adz-Dzariyat Allah SWT mengatakan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Itu Nabi Ibrahim bersegera datang membawa anak sapi yang besar, yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim mendekatkan, menghidangkan makanan tersebut kepada beliau, kepada mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Maka ketika sudah dihidangkan makanan, tapi para malaikat tidak makan, karena mereka memang malaikat, tidak butuh makan. Maka malaikat, makhluk yang Allah ciptakan, tidak butuh makan dan minum seperti kita manusia. Fa'aujasa minhum khifah, maka timbul di dalam hati Nabi Ibrahim rasa takut kepada mereka. Dan ketika itu ya, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya ketika Nabi Ibrahim sudah menghidangkan makanan kemudian tidak dimakan, yang biasanya tentunya orang ketika dia datang dihidangkan makanan orang makan, tapi ini mereka tidak, bahkan tidak mendekat. Mereka tidak mendekati makanan tersebut. Maka Nabi Ibrahim ketika itu mengingkari dan berpikir seolah-olah mereka akan datang dengan berita yang buruk. Ibaratnya orang kalau datang kemudian dikasih makanan terus dia tidak mau makan. Seolah-olah mereka akan menyampaikan berita yang tidak baik. Maka timbul dalam hati Nabi Ibrahim rasa takut. Kemudian para malaikat tersebut mengetahui dan memahami apa yang ditampakkan oleh Nabi Ibrahim, maka mereka mengatakan, qalu la takhaf, janganlah engkau merasa takut. Inna ursilna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami diutus oleh Allah SWT kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, dan istri beliau Sarah ketika itu sedang berdiri, fadhahikat, kemudian Sarah tertawa. Para ulama ahli tafsir di sini menjelaskan kenapa Sarah tertawa, istri Nabi Ibrahim tertawa.
disebutkan beberapa penafsiran, tapi yang lebih mendekati adalah bahwasanya ketika para malaikat tersebut mengatakan kami diutus kepada kaum Nabi Lut, maka Sarah ketika itu tertawa atau gembira. Kenapa gembira? Karena mereka tahu bahwasanya kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang sangat durjana, sangat durhaka kepada Allah SWT. Di mana malaikat Allah utus kepada mereka untuk menghancurkan mereka. Maka tentunya kehancuran orang-orang yang melakukan kezaliman, maksiat kepada Allah SWT itu adalah sesuatu yang membahagiakan bagi seorang muslim. Itu suatu hal yang wajar. Allah SWT katakan dalam surah Al-An'am yang sudah kita bahas, ya faquti'a dabirul qaumin alladziina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allah SWT mengatakan maka Allah memutus segala macam tipu daya orang-orang zalim, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah. Maka tentunya ketika orang-orang zalim, orang-orang yang mereka melakukan kerusakan di muka bumi itu dihancurkan oleh Allah SWT, ya hati orang mukmin tentunya dia merasa tenang. Orang ini yang selama ini melakukan kerusakan, menzalimi dan sebagainya, kemudian dihancurkan oleh Allah SWT. Maka tentunya seorang muslim tentunya dia wajar dia merasa gembira atau merasa senang. Maka di sini disebutkan wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah sedang berdiri kemudian dia tertawa atau dia gembira dengan berita tersebut. Karena kezaliman atau kedurhakaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Yang Nabi Ibrahim dan istrinya mengetahui itu. Di mana disebutkan oleh para sebagian ahli tafsir bahwasanya Nabi Lut adalah anak paman atau anak saudara dari Nabi Ibrahim sendiri. Yang mana Nabi Ibrahim ketika berdakwah itu di antara yang beriman adalah Nabi Lut. Fa'amana lahu Lut. Maka beriman kepada Nabi Ibrahim Nabi Lut. Maka kemudian Nabi Lut diangkat atau Lut diangkat oleh Allah jadi nabi. Kemudian disuruh berdakwah ke negeri Sadum sebagaimana nanti akan disebutkan. Tapi mereka durhaka kepada Allah SWT. Kemudian datang malaikat ingin menghancurkan kaum Nabi Lut, tapi singgah terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim. Para malaikat ini singgah kepada Nabi Ibrahim. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan kami berikan kabar gembira kepadanya, kepada Sarah, Ishaq, yaitu Nabi Ishaq. Yaitu akan lahirnya Nabi Ishaq, putra beliau. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan setelah Ishaq nanti akan lahir, atau Ishaq akan melahirkan putranya yang bernama Yaqub. Qalat ya wailata a'alidu ana juzu hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Maka Sarah ketika itu mengatakan, apakah aku akan melahirkan sedangkan aku sudah tua dan suamiku sudah tua renta, syaikha, sudah tua renta. Inna hadza la syai'un ajib, maka ini sungguh suatu berita yang mengherankan. Maka Sarah ketika mendengar berita dari para malaikat yang beliau akan melahirkan seorang putra bernama Ishak, maka beliau mengatakan, saya ini sudah tua, suami saya juga sudah tua. Ini logika secara manusiawi, tidak mungkin kami punya anak. Bahkan disebutkan dalam surah Az-Zariyat, yaitu waqalat ajuzun aqim. Bahkan dikatakan beliau orang yang aqim. Aqim itu artinya mandul.
Tidak mungkin punya anak. Maqalat ajuzun aqim, itu dia mengatakan, Sarah mengatakan, ya aku ini mandul, tidak mungkin punya anak. Maka itu logika manusia. Tidak mungkin punya anak, sudah tua, mandul lagi. Qalu ata'jabina min amrillah. Mereka, para malaikat mengatakan, apakah Anda akan heran terhadap urusan Allah, terhadap keputusan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahannya bagi kalian ahlal bait, yaitu orang yang tinggal di rumah ini. Innahu hamidum majid. Sungguhnya Allah SWT hamid, maha terpuji. Wa mujid, majid. Hamidun, maha terpuji. Wa majid juga, artinya maha terpuji atau maha mulia. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan, qalu ata'jabina min amrillah. Di mana malaikat mengatakan, apakah kalian akan merasa heran dengan keputusan Allah SWT? Ini adalah keputusan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah SWT sudah memutuskan sesuatu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin menurut logika manusia itu mustahil. Orang sudah tua, mandul lagi, tidak mungkin punya anak. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Maka ini adalah kuasa Allah SWT. Kemudian Allah SWT katakan, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Itu rahmat Allah SWT dan keberkahannya kepada kalian ahlul bait, yaitu orang yang tinggal di rumah ini, maksudnya adalah Nabi Ibrahim dan istrinya. Nabi Ibrahim dan istri beliau, maka disebut ahlul bait. Dan ini, ayat ini jelas-jelas menyebutkan bahwasanya istri itu termasuk ahlul bait. Dan ini menjadi bantahan kepada orang-orang Syiah yang mereka mengatakan istri-istri Nabi itu bukan ahlul bait. Menurut orang-orang Syiah, ahlul bait itu adalah keturunan Husain saja. Ali, Fatimah dan Husain dan keturunannya. Itu ahlul bait menurut mereka. Sedangkan istri-istri Nabi itu tidak dianggap ahlul bait menurut mereka. Maka ini ayat salah satu ayat yang menjadi dalil bahwasanya ahlul bait maksudnya adalah ya seseorang dan istrinya. Itu termasuk ahlul bait. Maka rahmat Allah dan keberkahan bagi kalian. Siapa kalian di sini maksudnya? Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Dan juga jelas Allah SWT sebutkan tentunya itu dalam surah Al-Ahzab bahwasanya ahlul bait adalah ya bahwasanya istri-istri Nabi termasuk ahlul bait. Kemudian ayat ini ditutup dengan innahu hamidum majid. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hamidun fi jami'i af'alihi wa aqwalihi. Itu Allah SWT hamid, maha terpuji dalam segala perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkataannya. Allah SWT terpuji. Seluruh perkataan Allah dan perbuatan Allah terpuji. Allah SWT melakukan sesuatu. Tidak ada yang Allah lakukan kecuali yang terpuji. Allah menciptakan, Allah mengatur. Seluruh perbuatan Allah, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, memberikan sehat dan sakit, itu semua terpuji. Hamidun fi jami'i af'alihi. Tidak ada satupun dari perbuatan Allah yang tercela. Hamidun fi af'alihi, dalam semua perbuatan Allah. Wa aqwalihi, dan juga perkataan Allah SWT. Seluruh perkataan Allah adalah hamid.
terpuji. Tidak ada yang tercela. Mahmudun fi sifatihi wa dzatihi. Kemudian terpuji dari sisi sifat dan zatnya. Zat Allah dan sifatnya terpuji. Dan Majid dimuliakan, mulia. Dan ini adalah nama Allah SWT yang kita baca senantiasa di setiap tasyahud. Innaka Hamidun Majid. Itu engkau ya Allah maha terpuji. Majid, maha mulia. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Ketika sudah hilang dari Nabi Ibrahim alaihissalam rasa takut, ketika tadi sudah disampaikan bahwasanya kami adalah utusan Allah, malaikat langsung Nabi Ibrahim paham. Kemudian bahkan diberikan kabar gembira akan lahir putra beliau yaitu Nabi Ishak. Kemudian cucu beliau yaitu Yakub. Ketika sudah hilang rasa takut dari Nabi Ibrahim pada malaikat tersebut, waja'athul busyra, dan telah datang kepada beliau berita gembira, yujadiluna fi qaumi Lut. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdiskusi dengan kami tentang kaum Nabi Lut. Itu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada para malaikat tersebut, kenapa kalian ingin menghancurkan daerah tersebut? Di situ ada Nabi Lut. Yujadiluna fi qaumi Lut. Yujadil artinya mendebat, artinya berdiskusi tentang kaum Nabi Lut. Di mana ketika diberitahukan oleh malaikat tadi, kami datang untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, maka Nabi Ibrahim mengatakan, di situ ada Nabi Lut dan keluarganya dan orang-orang yang beriman. Bagaimana kalian menghancurkan kaum tersebut? Allah SWT menyebutkan, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Di mana Nabi Ibrahim memiliki sifat. Inna Ibrahim lahalimun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim sungguh, kata Allah SWT, seorang yang halim, seorang yang santun, yang sangat berlemah lembut. Makanya ini Nabi Ibrahim Allah SWT sifati dengan sifat halimun, yaitu orang yang sangat lemah lembut dan santun. Maka wajar putra beliau juga Ismail seperti itu, sebagaimana Allah SWT sebutkan, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beritakan kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang halim, orang yang lembut. Kenapa? Bapaknya lembut, anaknya lembut, ya. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya sifat atau tabiat dan akhlak itu sebagiannya mengikuti orang tua atau keturunan. Ya, ketika bapaknya halim, anaknya juga halim. Nabi Ibrahim, kata Allah SWT, Inna Ibrahim la halimun. Sungguh Nabi Ibrahim itu benar-benar halim, benar-benar orang yang sangat lembut. Di sini pakai, kalau kita belajar bahasa Arab, ya pakai takkid, ya. Inna kemudian la halim, lam taukid. Sungguh benar-benar Nabi Ibrahim, benar-benar, kata Allah SWT. Dan ini Allah yang bilang, Allah yang menilai. Ini kalau kita yang menilai, coba, orang itu lembut dia, bisa jadi salah, atau lembutnya itu masih relatif. Menurut orang ini sudah lembut ini kalau di sini. Kalau di daerah lain, wah itu sudah mulai kasar ini. Kalau kayak gitu. Sekarang apa? Siapa yang memberitahu kita, yang memuji Nabi Ibrahim? Allah SWT.
Makanya Nabi Ibrahim putra beliau Halil, Nabi Ismail, dan keturunan beliau yang paling terakhir itu Rasulullah SAW, Halil, orang yang sangat lembut. Inna Ibrahim la halimun, sungguh Nabi Ibrahim benar-benar seorang yang halim, sangat lembut, berlemah lembut. Awwahun, ini juga salah satu sifat dari Nabi Ibrahim, yaitu awwah. Disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sangat penyayang, atau disebutkan juga awwah itu artinya sangat tunduk. Munibun, munib artinya senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat ini ya 3 sifat. Halimun, sangat lemah lembut, kemudian awwah, ya sangat penyayang, atau diartikan juga awwah itu sangat tunduk dan patuh. Wa munibun, munib artinya adalah yang sangat anaba yunibu, yaitu kembali kepada Allah, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, ya Ibrahim a'rid an hadza, wahai Ibrahim, a'rid an hadza, maksudnya sudahlah, ya, atau berpalinglah dari hal ini, maksudnya tidak usah lagi mendebat kami dalam masalah kaum Nabi Lut. Tidak usah didiskusikan lagi masalah Nabi Lut dan kaumnya. Innahu qad jaa amru rabbik, sungguh telah datang keputusan Rabb engkau. Jadi Nabi Ibrahim tadi berdiskusi dengan malaikat tentang gimana nih, ini kaum Nabi Lut akan dihancurkan. Kata Nabi Ibrahim, jangan, enggak usah dihancurkan. Kata malaikat apa? A'rid an hadza, sudahlah, kira-kira seperti itu. Berpalinglah dari ini, maksudnya selesai, enggak usah diperdebatkan. Kenapa? Innahu qad jaa amru rabbik, sungguh telah datang keputusan Rabb engkau. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sungguh mereka akan datang kepada mereka azab yang tidak mungkin lagi ditolak. Ini sudah keputusan Allah SWT. Akan datang kepada mereka azab yang tidak mungkin lagi ditolak. Walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Yaitu maka malaikat setelah itu pergi, yang meninggalkan Nabi Ibrahim menuju ke daerahnya Nabi Lut. Dan ketika telah datang rasul-rasul kami kepada kaum Nabi Lut, kepada Nabi Lut alaihi salam, si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a. Maka Nabi Lut ketika datang utusan-utusan tersebut, yang beliau tidak tahu itu adalah malaikat, yang mana disebutkan bahwasanya malaikat yang datang tersebut dengan wajah yang tampan, masih muda. Si'a bihim, maka Nabi Lut merasa bahwasanya ini sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi beliau. Artinya kedatangan tamu-tamu ini akan mendatangkan bala buat beliau. Wa dhaqa bihim, dan Nabi Lut merasa sempit hatinya. Wa dhaqa bihim dzar'a. Wa qala hadza yaumun asib, dan beliau mengatakan ini sesungguhnya hari yang sangat sulit, yang sangat susah. Yaitu akan datang bencana yang sangat berat. Kenapa? Karena Nabi Lut tahu bahwasanya kaumnya yaitu memiliki kebiasaan atau memiliki kecenderungan di mana laki-laki menyukai laki-laki. Dan yang datang ini laki-laki yang tampan.
masih muda, pemuda-pemuda yang tampan. Bahkan disebutkan wajahnya gagah, belum pernah dilihat sebelumnya. Maka Nabi Lut merasa apa? Ini tamu beliau. Beliau merasa, wah ini susah. Bagaimana saya akan melindungi mereka? Kira-kira seperti itu. Dan memang setelah itu disebutkan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi, dan datanglah kaumnya yuhra'una ilaihi, bersegera menuju Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelumnya mereka adalah kaum yang melakukan perbuatan maksiat. Yaitu apa? Perbuatan homo, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Maka ketika mendengar berita tersebut, berita bahwasanya Nabi Lut punya tamu yang gagah, pemuda-pemuda yang tampan, mereka segera datang kaum ini ke rumah Nabi Lut. Yang disebutkan oleh para ahli tafsir sebagian bahwasanya siapa yang beritahu bahwasanya Nabi Lut kedatangan tamu pemuda-pemuda tampan? Istri beliau sendiri, istri Nabi Lut. Jadi dikasih tahu sama istri Nabi Lut. Nih Nabi Lut punya tamu nih. Maka kaumnya bersegera, yuhra'un, bersegera ke rumah Nabi Lut. Nauzubillah. Kemudian Nabi Lut apa? Ya itulah yang ditakutkan, yang khawatirkan oleh Nabi Lut. Gimana ini saya punya tamu orang-orang yang saya ingin muliakan, tapi kaumnya punya kebiasaan yang buruk ini. Bagaimana saya bisa melindungi tamu ini? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Ini menunjukkan betapa ya Nabi Lut ya seorang hendaknya dia memuliakan tamu dan menjaga tamunya tersebut. Qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, ini mereka anak-anak perempuanku. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka maksud anak-anak perempuan di sini maksudnya apa? Kata para ulama ahli tafsir, maksudnya bukan anak perempuan kandung, maksudnya adalah ini para wanita dari orang-orang yang ada di kampung kita ini, banyak perempuan. Mereka lebih suci dan lebih berhak untuk didatangi, untuk dinikahi daripada kalian mendatangi atau menikahi laki-laki, sesama laki-laki. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tuhzuni fi dhaifi. Dan janganlah kalian membuat aku sedih dalam perkara tamu-tamuku. Alaisa minkum rajulur rasyid. Tidakkah ada di antara kalian seorang pun laki-laki yang cerdas, yang berpikir, yang memiliki akal sehat? Maka ini bisa dijelaskan dalam ayat ini. Bahwasanya Nabi Lut mengatakan, tidakkah di antara kalian ada orang yang punya akal? Menunjukkan apa? Kalau ada laki-laki suka kepada laki-laki, itu orang nggak punya akal. Kenapa? Fitrahnya sudah rusak. Allah SWT menciptakan fitrah kepada kita, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrahnya. Kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, rusak fitrahnya. Kalau ada perempuan suka dengan perempuan, rusak fitrahnya. Hewan saja tidak melakukan itu, hewan saja. Berarti apa? Lebih sesat dari hewan. Makanya Allah SWT kata, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Hewan ternak aja nggak suka. Jantan pasti maunya dengan betina. Itu fitrah. Jadi kalau ada orang laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, atau kawin sejenis, naudzubillah di zaman kita disebut LGBT dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang rusak fitrahnya, tidak punya akal lagi mereka. Dan ini di zaman kita juga yang kita harus berhati-hati. Ini adalah pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kata Allah SWT, kata Nabi Lut, alaisa minkum rajulun rasyid. Tidakkah di antara kalian ada orang yang sedih? Satu orang di antara kalian yang
memiliki akal. Kita bisa bayangkan di sini seluruh kaum Nabi Lut seperti itu. Satu kampung punya kebiasaan homo. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Lut mendakwahi mereka. Kita bisa bayangkan tantangan Nabi Lut mendakwahi orang yang memiliki kebiasaan menyimpang atau mempunyai kelainan seksual. Apa kata mereka? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka mengatakan, sungguh kamu wahai Lut sudah tahu bahwasanya kami tidak butuh kepada anak-anak perempuanmu dan kamu sudah tahu apa yang kami inginkan. Nauzubillah. Apa kata mereka? Wahai Nabi Lut, kami tidak butuh itu orang perempuan, kami tidak butuh perempuan. Dan kamu sudah tahu apa yang kami inginkan, sudah tahu kamu. Apa kata Nabi Lut? Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nah, ini adalah bagaimana Nabi Lut ketika itu kedatangan tamu. Bagaimana beliau harus menjaga tamunya. Kata beliau, law anna li bikum quwwah. Kalau seandainya aku memiliki kekuatan yang bisa menghalangi aku dengan kalian, au awi ila ruknin syadid, atau aku bisa berlindung kepada benteng yang kuat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah, rahimallahu ala Lutin laqad kana ya'wi ila ruknin syadid, yakni Allah azza wa jalla. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah SWT merahmati Nabi Lut. Sungguh beliau telah berlindung kepada benteng yang kuat, yaitu Allah SWT. Maka Nabi Lut ketika itu mengatakan kepada kaumnya, sungguh kalau seandainya aku punya kekuatan, aku akan bisa, kekuatan yang dengan itu bisa aku memisahkan antara kalian dengan tamuku, atau aku bisa berlindung kepada benteng yang kuat. Apa kata mereka? Qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaih. Jadi ketika Nabi Lut ketika itu merasa berat, baru para malaikat ini mengatakan, qalu ya Lut inna rusulu rabbik. Wahai Nabi Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Rabb engkau. Tamu-tamu tadi. La yasilu ilaik, maka mereka pasti tidak akan sampai kepada engkau. Artinya apa? Mereka tidak akan bisa menyakiti engkau. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Maka bersegeralah pergi bersama keluargamu. Fa asri, asri artinya adalah melakukan perjalanan di malam hari. Asro yusri, sariyun artinya perjalanan di malam hari, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi, Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan pada malam hari. Maka Allah SWT katakan fa asri, malaikat tadi mengatakan fa asri bi ahlika, maka bersegeralah pergi pada malam ini juga bi ahlika dengan keluargamu dan juga orang-orang yang beriman. Pergilah, bawa keluargamu. Begitu minal lail, ya. Ketika di waktu malam ini, wala yaltafit minkum ahadun, dan janganlah salah seorang di antara kalian menoleh ke belakang. Illam ra'ataka, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum, sungguhnya dia akan ditimpakan apa yang akan Allah timpakan kepada mereka kaummu. Maka malaikat ini menyuruh Nabi Lut alaihi salam untuk membawa keluarga beliau keluar dari kampung tersebut
dari rumahnya, dari kampungnya pada malam hari. Dan jangan menoleh ke belakang, kata malaikat. Ini pesan. Kecuali istrimu. Wallahu alam, ada dua penafsiran. Pertama, istrimu nanti akan menoleh ke belakang, kemudian ketika dia menoleh dia akan dapatkan hukuman, yaitu dapat bala bencana. Atau disebutkan oleh para ulama, memang istrinya tidak ikut dari awal. Tidak ikut pergi bersama Nabi Lut. Karena Allah SWT kata innahu musibuha ma asabahum, sungguhnya dia akan mendapatkan bencana sebagaimana yang Allah akan berikan kepada mereka kaum Nabi Lut. Inna mau'idahumus subhu, sungguhnya janji Allah kepada mereka pada waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah dekat, kata malaikat. Maka para malaikat ini, para utusan Allah SWT, menyuruh Nabi Lut untuk bersegera keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, membawa seluruh keluarganya. Kemudian pada waktu malam itu juga, karena waktu Allah SWT akan menimpakan azab itu adalah pada waktu subuh, dan bukankah subuh sudah mulai dekat. Maka Nabi Lut kemudian bersegera keluar membawa keluarganya kecuali istrinya. Maka istri Nabi Lut termasuk yang berkhianat kepada Allah SWT, maksudnya berkhianat kepada Nabi Lut dalam artian tidak beriman kepada Nabi Lut. Kita bisa bayangkan seorang nabi, istrinya kafir. Seorang nabi, istrinya kafir. Itu adalah ketentuan dari Allah SWT dan hidayah di tangan Allah SWT. Suaminya nabi, istrinya kafir. Dan ada juga sebaliknya. Suaminya kafir, istrinya beriman seperti Firaun. Dan juga Nabi Ibrahim, beliau seorang anak beriman, bapaknya kafir. Ini semua pelajaran ya, bahwasanya hidayah di tangan Allah SWT. Di mana Nabi Lut ya istrinya tidak beriman kepada Allah. Bahkan berkhianat kepada Nabi Lut. Setiap Nabi Lut punya tamu langsung dikasih tahu sama istrinya sendiri. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah SWT. Bahwasanya iman itu Allah SWT yang berikan. Bisa jadi seorang dia beriman, bisa jadi anaknya tidak beriman, atau orang tuanya tidak beriman, atau istrinya tidak beriman, atau suaminya tidak beriman, atau saudaranya, dan seterusnya. Maka hidayah di tangan Allah SWT. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika telah datang keputusan kami, kata Allah SWT, maka kami jadikan bagian atas dari kampung tersebut menjadi bagian bawahnya. Itu Allah angkat dan Allah hancurkan. Wa amtarna 'alaiha hijarah, dan kami hujani kampung tersebut dengan batu. Hujannya batu. Kita bisa bayangkan hujan batu. Alhamdulillah kita hujannya ya air yang turun. Di sini bisa bayangkan hujan itu batu. Min sijirin mandud, yaitu dari batu yang sangat keras. Maka ini azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Di mana Allah SWT menghancurkan kaumnya, menghancurkan kampung tersebut. Ya, diangkat kaum tersebut, kampung tersebut kemudian dihancurkan oleh Allah SWT, ditimpakan dan dihujani mereka dengan hujan dari batu. Musawwamatan 'inda rabbika.
Dan itu menjadi musawamatan, artinya bahwasanya batu-batu tersebut, sebentar, hijaratan min sijilin, sijil artinya batu yang kuat. Mandud artinya yang terus menerus, yang bertebaran, yang berurutan. Jadi batu itu terus ditumpukkan, tidak berhenti-berhenti. Itu artinya mandud. Sijil artinya batu yang kuat. Kemudian mandud artinya yang terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Ya, seperti dihujani, ya terus berturut-turut artinya, tidak berhenti, tidak ada jedanya. Musawwamatan inda rabbika. Musawwamah artinya adalah bahwasanya batu tersebut ada tandanya dari Allah SWT. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya mu'allamatan atau mu'lamatan makhtumatan, yaitu batu-batu tersebut sudah diberi tanda dan makhtum, sudah distempel kira-kira, dan dituliskan namanya. Artinya apa? Orang yang akan ditimpakan batu ini si fulan, sudah ada, ini batu ini ditimpakan kepada si A, si B, si C. Subhanallah. Maka tidak mungkin orang itu lewat begitu Allah SWT memberikan azabnya. Di mana batu itu punya mu'allamah, punya musawwamah, artinya tanda. Ini untuk si A, ini untuk si B, ini batu untuk si C. Subhanallah. Dan itu enggak sulit bagi Allah SWT. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan bahwasanya hal tersebut, artinya bala yang Allah turunkan, azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut ini, itu tidak jauh buat orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang zalim. Maksudnya adalah akhir ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Allah SWT menceritakan kisah-kisah ini semua. Dan ini semua kata Allah, bencana ataupun azab yang Allah turunkan kepada mereka semua ini tidak jauh untuk orang yang zalim. Maksudnya apa? Ya gampang, mudah juga bagi Allah untuk menurunkannya kepada kalian, maksudnya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang zalim di sini maksudnya orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka dikatakan zalim? Yaitu dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Karena kesyirikan adalah dosa dan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Maka Allah katakan wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Tidak jauh azab ini dari kalian wahai orang-orang kafir Quraisy. Artinya apa? Kalau kalian juga masih mendustakan Rasulullah SAW, Muhammad SAW, enggak jauh-jauh ini azab bagi kalian. Sebentar lagi akan diturunkan. Ini adalah peringatan, warning dari Allah SWT kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang mereka senantiasa ketika itu mendustakan Nabi SAW. Dan ini kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam surah Hud, dan ini surat Makkiyah. Surah yang turun ketika Nabi masih di Mekah, di mana Allah SWT memberikan peringatan yang keras dan tegas kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa faedah Allah SWT menceritakan sebelumnya cerita Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian yang terakhir ini Nabi Lut, di mana seluruh kaum mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Ini jadi pelajaran buat kalian, wahai kafir Quraisy, begitulah kira-kira. Tidak jauh ya azab itu bagi kalian. Dekat, gampang bagi Allah SWT kalau Allah ingin menghancurkan kalian. Ya seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti kaumnya Nabi Hud atau Nabi Saleh, atau kaumnya Nabi Lut. Maka Allah katakan tidak susah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah, tidak jauh bagi kalian azab
kalau kalian masih melakukan kezaliman, yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Lut alaihi salam dengan kaumnya, yang mana kaum yang mereka melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan naudzubillah, perbuatan tersebut diikuti oleh orang setelah mereka. Dan termasuk ada di zaman kita, naudzubillah. Dan ini adalah akan menjadi tambahan catatan amal keburukan buat mereka. Setiap orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka kaum itulah yang akan mendapatkan dosa juga, termasuk. Karena mereka yang pertama kali mempraktekkan, yang melakukannya. Seorang ketika dia melakukan dosa, kemudian dosa itu diikuti oleh orang setelahnya, maka dia juga menanggung dosa mereka. Nauzubillah. Maka ini adalah dosa yang Allah sendiri sebutkan dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, bahwasanya dosa yang tidak pernah dilakukan oleh sebelumnya. Sebelum kaum Nabi Lut tidak ada dosa ini, tidak pernah perbuatan ini dilakukan. Artinya mereka masih dalam fitrah yang benar. Maka ini tentunya adalah dosa besar yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas, man wajadtumuhum ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Siapa saja di antara kalian yang mendapati perbuatan yang mereka melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah, kata Nabi SAW, orang yang melakukan dan orang yang dilakukan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bagaimana perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat durjana, perbuatan yang melampaui batas, di luar fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala manusia di atasnya. Wallahu taala alam. Dan ini tentunya sekali lagi menjadi peringatan bagi kita bersama, ya, apalagi di zaman kita, naudzubillah, hal seperti ini, penyimpangan seperti ini juga ya dilakukan oleh sebagian orang yang mengatakan dirinya muslim. Kalau ini kaum Nabi Lut wajar, mereka orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Ini hari ini tentunya propaganda ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam, LGBT, dimasukkan ke negara-negara muslim, naudzubillah. Kemudian ditiru, dicontoh oleh orang-orang muslim, naudzubillah. Maka hendaknya kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari hal yang seperti ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.